Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayatur Rahman dalam acara Renungan Ramadan. Ikhwan dan akhwat fillah, syubban dan fatayat, pemirsa Jamaah TV dimanapun kalian berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yang telah memberikan hidayah kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat pemirsa Jamaah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita punya tugas, dan untuk itulah manusia diciptakan. Tidak ada lain, tugas kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, jilid yang kelima, halaman yang ketiga insyaallah. Di sana dikatakan, "Fannasu kulluhum halakiyun illal alimun." Maka semua manusia itu akan celaka kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halakiyun, dan orang-orang yang alim itu semuanya juga akan celaka. Illa al-amilun, kecuali adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halakiyun, dan orang-orang yang beramal juga akan celaka. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang amalnya didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan dan akhwat fillah, ternyata ibadah saja tidak cukup. Banyaknya ibadah, rajinnya ibadah tidak cukup. Ternyata harus didasari dengan sesuatu yang sangat menentukan. Itulah yang disebut dengan niat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka aku perintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan keikhlasan dalam menjalankan agama. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sengaja ditulis oleh Imam Al-Bukhari di hadis yang nomor pertama sekali, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan dengan niat. Dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Asy-Syafi'i tegas bahwa niat itu adalah penentu diterimanya amal. Kalau Imam Abu Hanifah hanya sebatas penyempurna amal, tidak masalah. Tetapi intinya niat itu adalah sesuatu yang penting. Menetapkan niat itu adalah sesuatu yang penting dalam hal ibadah. Apalagi saat ini kita sedang mengarungi sebuah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 bulan lamanya, yaitu Ramadan. Yang Ramadan ini syarat dengan ibadah, baik ibadah lahiriah maupun ibadah batiniah. Luar biasa. Jika ini kita manfaatkan dengan niat yang benar, maka hasilnya insya Allah kita betul-betul seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghitung pahalanya, dirahasiakan
Wa ana ajzi bihi, hanya aku yang akan membalasnya nanti. Kalau amal yang lain, wal hasanatu bi asyri amsalha ila 700, tetapi kalau puasa itu punya kekhususan, wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan ganjarannya. Ikhwan dan akhwat fillah, pemirsa Jamaah TV dimanapun Anda berada, bagi kita bersyukur kepada Allah bisa menjalani ibadah ini. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah mari kita sempurnakan ibadah ini dengan menancapkan, mengokohkan niat yang benar. Niat harus berdasarkan ilmu. Niat harus berdasarkan ilmu. Sebuah contoh, jika kita ada di antara kita, ada di antara masyarakat yang bangun pagi, jam 3 pagi dia sudah bangun, padahal suasananya dingin. Kemudian dia bergegas meninggalkan rumahnya, pergi ke pasar, menyiapkan sayuran. Ini contoh saja. Menyiapkan sayuran sedemikian rupa. Luar biasa. Ketika orang-orang lain semuanya tidur, dia bangun. Apa niatnya? Jika niatnya dia ma'isyah sebagai tukang sayur, bangun pagi-pagi jam 3 hanya untuk mencapai atau mendapatkan uang penghasilan untuk hidupnya sehari-hari, tentu niat ini sepele. Tentu bagi orang yang berilmu itu sangat sayang dilakukan seperti itu. Kalau niatnya hanya untuk makan. Tapi jika dia punya niat yang luhur, bahwa dia harus menafkahi anak dan istrinya sebagai profesinya sebagai tukang sayur, dia harus bangun jam 3 pagi, dan itu dia lakukan sebagai ikhtiar, karena ikhtiar itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hasil banyak atau sedikitnya hanya Allah yang menentukan, karena Allah yang akan memberikan rizki. Luar biasa. Ini tanda bahwa orang itu punya niat dan niatnya dengan ilmu. Ketika niat dan ilmu itu bertemu, maka akan lahir keikhlasan. Apa ikhlas itu? Ikhlas yang pertama, kita harus mengenal Allah tentu. Kita harus mengenal Allah. Karena ikhlas itu tujuannya tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya jika kita memberi, kita punya uang 1 juta. Dengan uang 1 juta kita sodakoh. Ketika kita sodakoh dengan uang 1 juta itu, kita merasa kita bisa hebat, merasa hebat bisa sodakoh dengan uang 1 juta. Kita merasa hebat karena uang itu uang kita katanya. Uang itu adalah hasil jerih payah kita katanya. Tapi ingat, kita, tubuh kita, pikiran kita, kesehatan kita dari mana berasal? Pikiran kita, kecerdasan kita dari mana berasal? Kemampuan kita untuk bekerja sehingga kita menghasilkan uang itu dari mana? Maka kita harus berpikir bahwa uang yang kita berikan itu hakikatnya adalah milik Allah. Tidak ada satupun kehebatan dari diri kita. Kita bisa demikian itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk keikhlasan. Contoh yang lain. Nah, contoh yang lain. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi itu karena Allah. Innama nut'imukum, memberi makan kepada kalian itu liwajhillah, karena Allah.
La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita tidak ingin balasan, apalagi balasan materi, pamrih apapun kita tidak ingin. Karena ini hakikatnya adalah milik Allah. Dan pemiliknya memerintahkan untuk bersedekah, maka itu yang kami lakukan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak ingin balasan apapun, apalagi tanda terima kasih dan lain sebagainya. Contoh yang lain, ada seorang sahabat Talhah, yang memiliki kebun kurma yang begitu banyak. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menginfakkan apa yang terbaik milik kalian. Apa yang terbaik yang kalian cintai. Maka sahabat Talha berpikir, kebun kurma mana yang harus saya infakkan? Maka ada kebun kurma Bairuha miliknya yang terbaik. Kemudian itu dia serahkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kebun kurma yang terbaik milikku ini aku serahkan kepadamu. Inilah keindahan niat berdasarkan ilmu yang melahirkan keikhlasan, karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dia lakukan, kebaikan apapun, ibadah apapun yang dia lakukan, itu hakikatnya kemampuan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya. Bukan dari dirinya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat membentuk pola pikir. Ketika kita niatnya sudah kita pancang, sudah kita tanamkan dengan baik, kemudian niat itu berdasarkan ilmu sehingga melahirkan keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka melahirkan pola pikir yang sangat indah. Seperti Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, "Arihni ya Bilal, arihni bis shalah ya Bilal." Istirahatkan hatiku dengan sholat wahai Bilal. Coba kita menganggap sholat itu bukan beban, tapi sholat itu adalah istirahat hati kita dari kepenatan pikiran, dari semua hiruk pikuk dunia. Sholat adalah istirahatnya. Indah sekali pola pikir yang dimotivasi, didasari dari niat yang baik, yang benar, sehingga melahirkan keikhlasan dan amal yang dilakukan dengan senang, bahagia, gembira. Itulah keikhlasan, saudaraku, ikhwan dan akhwat fillah. Mudah-mudahan kita arungi luasnya samudra ibadah dalam Ramadan ini dengan niat yang baik, sehingga melahirkan keikhlasan, dan ibadah kita akan kita rasakan dengan bahagia dan senang, insya Allah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.